Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat yang begitu sangat kita syukuri. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada bulan Ramadan tahun ini. Perintah puasa sangatlah wajib, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, sari tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang yang saat ini kita rasakan. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Fase kehidupan manusia dialami setiap manusia dengan beberapa tingkatan. Yang pertama ketika dia berada di dalam rahim kandungan ibu. Lalu dia dilahirkan, hiduplah di alam dunia ini. Yang selanjutnya dari alam dunia keluar menuju alam kematian. Kemudian ke padang mahsyar yang di sana semua amal kebaikan, semua amal perbuatan kita selama di dunia ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah fase di mana manusia akan mendapatkan hasil dari kehidupan itu. Apakah dia nanti bisa berada di surga Allah atau di neraka Allah. Semoga kita semua termasuk golongan hamba-hambanya nanti yang berada dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah mengenai 5 golongan orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari panasnya di padang mahsyar. Golongan yang pertama adalah orang yang mendirikan sholat. Sholat adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau sholatnya baik, maka amal perbuatan yang lain akan mengikuti baik. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan dirikanlah ruku bersama orang-orang yang ruku. Yang kedua, orang yang sering membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Perumpamaan orang yang bersedekah ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bahwasannya orang yang bersedekah itu, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap 7 tangkai itu akan berbuah 100 biji. Masya Allah, begitu luar biasanya Allah gantikan kita ketika kita bersedekah. Mumpung ini pada bulan Ramadan, mari kita memperbanyak sedekah.
sehingga hati kita menjadi tenang, supaya Allah tambahkan kembali rezeki kepada kita. Yang keempat, orang yang menjauhi kemaksiatan. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 114. Dan yang kelima, golongan yang terakhir adalah orang yang menyesali, menangis akan dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan selama kehidupannya. Dia kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Semoga kita semua dapat menjalankan 5 tadi dalam kehidupan ini, sehingga nanti kita tidak akan merasakan panasnya di padang mahsyar, karena saat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan menjauhkan kita dari panasnya di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jikalau ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.